Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaisa dengan NIM 23010800023 kelas MPIA untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Herni Irmayani, MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang penerapan kurikulum merdeka di tingkat SMP. Beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini yaitu ada pembahasan, di mana pembahasan itu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu terdapat latar belakang, yang kedua itu tujuan kurikulum merdeka, yang ketiga karakteristik, yang keempat perubahan pokok, yang kelima yaitu struktur kurikulum merdeka, dan yang keenam itu pembelajaran proyek. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang kurikulum. Kurikulum Merdeka Belajar sudah mulai diimplementasikan pemerintah sejak 1 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2022 silam. Kurikulum ini bertujuan untuk menyederhanakan kurikulum sebelumnya yang terkesan rumit dan tidak bisa memenuhi capaian kompetensi peserta didik. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia pun semakin pasif. Hal itu ditandai dengan surat keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek nomor 22 HKR 2023 tentang Kesatuan Pendidikan Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2023-2024 yang menyebutkan lebih dari 105.000 sekolah atau satuan pendidikan yang telah mengimplementasikannya. Yang kedua yaitu tujuan kurikulum merdeka. Kemendikbudristek melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus, kurikulum darurat untuk memitigasikan ketertinggalan pembelajaran atau learning loss pada masa pandemi. Hasilnya dari 31,5% sekolah yang menggunakan kurikulum darurat menunjukkan penggunaan kurikulum darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% literasi dan 86% numerasi. Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif untuk mendukung visi pendidikan Indonesia. Dan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter kompetensi peserta didik. Kurikulum ini juga merupakan langkah terobosan untuk membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan, sehingga peserta didik pun dapat lebih mudah memahami pembelajaran yang dilakukan. Pembahasan yang ketiga yaitu karakteristik kurikulum merdeka, di mana di sini dibagi menjadi 3. Pertama itu ada fokus pada materi esensial, yaitu materi pokok, materi tidak terlalu luas, dan melakukan pembelajaran mendalam pada kompetensi dasar terutama pada literasi dan numerasi. Dan yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila, di mana Pancasila ini berarti nanti ada 25% alokasi waktu yang akan dialokasikan ke pembelajaran berbasis proyek, di mana ini yang ditekankan itu bukan hasilnya, tetapi adalah prosesnya, yaitu bagaimana siswa itu mampu meningkatkan soft skill serta karakter siswa-siswi. Yang ketiga yaitu ada fleksibilitas dalam melakukan pembelajaran sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik, di mana fleksibilitas itu baik itu untuk gurunya, siswanya, ataupun satuan pendidiknya. Fleksibilitas ini artinya itu guru ketika melakukan pembelajaran itu bisa disesuaikan dengan konteks sekolah masing-masing dan juga kebutuhan peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Dalam fleksibilitas ini ada capaian pembelajaran yang disusun per fase, bukan per jenjang kelas. Nah, kalau dulu itu KI dan KD itu disusun per kelas. Untuk anak-anak kelas 7 harus bisa ini, kelas 8 harus bisa ini, dan kelas 9 harus bisa ini. Tapi kalau
Kalau untuk kurikulum merdeka ini, capaian pembelajaran yang dulu dikenal sebagai KI dan KD, nanti istilahnya itu akan menjadi capaian pembelajaran yang disusun per fase. Dan di sini yang kedua itu ada jam pelajaran disusun per tahun, bukan per minggu. Nah, kalau dulu itu contohnya matematika itu dulu 5 jam per minggu, tapi di kurikulum merdeka jam pelajaran itu disusunnya per tahun, artinya guru bisa fleksibel dan bisa saja di semester pertama itu diambil 6 jam dan nanti semester kedua itu hanya mengambil 4 jam saja, itu diperbolehkan. Dan yang ketiga itu pendekatan pembelajaran seperti tematik, integratif, dan mapel. Kalau di SMP itu dibebaskan, yang dulunya tematik itu hanya ada di SD dan PAUD, nanti misalkan SMP itu pengen menerapkan tematik juga, itu diperbolehkan. Atau dengan cara mengintegrasi antara pelajaran juga itu diperbolehkan. Atau seperti yang sudah berjalan saat ini juga, yaitu berbasis mata pelajaran, itu juga diperbolehkan. Berarti kurikulum merdeka ini bukan untuk mempersulit, tetapi untuk memberi peluang, membuka kesempatan bagi Bapak dan Ibu, bagi satuan pendidikan yang terbiasa untuk berinovasi dan berkreativitas, bukan untuk mempersulit, tetapi pemerintah itu membuka ruang untuk kita nanti menginovasi. Pembahasan yang keempat yaitu beberapa hal yang berubah pada jenjang SMP atau perubahan kurikulum merdeka di jenjang SMP. Yang paling tidak itu ada 3. Satu yaitu PPKN berubah menjadi pendidikan Pancasila. Karena kita tahu yang paling ditekankan adalah tentang profil Pancasila, di mana tujuan dari sistem pendidikan Indonesia itu akan dinilai berhasil jika nanti bisa menciptakan siswa-siswi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua itu informatika menjadi mapel wajib. Kalau di mapel kemarin, kalau di K13 itu informatika itu menjadi salah satu pilihan antara prakarya dengan informatika. Tapi di kurikulum merdeka ini menjadi wajib, dan informatika ini berbeda dengan TIK karena informatika itu cakupannya lebih luas seperti menulis data, computational thinking, sistem jaringan, hingga programming. Sedangkan TIK itu salah satu bagian yang dipelajari dalam informatika. Biasanya TIK itu lebih pada bagian cara kita untuk menggunakan software. Misalnya bagaimana cara kita mengetik di Microsoft Word, PowerPoint, Microsoft Office, dan lain sebagainya. Jadi kalau TIK itu anak-anak bisa menggunakan, dan informatika itu anak-anak bisa menciptakan sesuatu. Yang ketiga itu ada prakarya menjadi salah satu pilihan pada mapel seni dan budaya. Kalau dulu itu struktur kurikulumnya ada seni dan budaya, kemudian juga ada prakarya dan informatika. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kelima adalah struktur kurikulum merdeka SMP. Ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendekatan pembelajaran tematik, integratif, dan mapel seperti yang dijelaskan tadi. Dan yang kedua yaitu ada satu fase, yaitu fase D. Jadi capaian yang dibuat itu hanya satu, dan struktur dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu 1. Pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek. Baiklah, di sini pembelajaran intrakurikuler yaitu kegiatan reguler di kelas.
yang dirancang agar dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam capaian pembelajaran. Dan yang kedua yaitu pembelajaran yang berbasis proyek. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dilakukan secara fleksibel, baik secara waktu maupun konten. Alokasi yang digunakan adalah jumlah seluruh alokasi proyek dari semua mapel dan tidak harus mengacu kepada capaian pembelajaran secara konten mata pelajaran. Selanjutnya itu pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang ke-6, di sini tentang pembelajaran yang berbasis proyek. Minimal diadakan pembelajaran proyek 3 kali dalam setahun dengan memiliki salah satu dari 7 tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, dan kewirausahaan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.